Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita masuk ke part yang kedua untuk pembahasan soal-soal AKM. Oke, sekarang kita masuk ke poin aljabar, yaitu persamaan dan persamaan ya. Untuk menyelesaikan persamaan dan persamaan kuadrat, sistem persamaan linear 2 atau 3 variabel. Oke, kita coba ya. Oke, untuk soal yang pertama. Di sini terdapat informasi bahwa Bu Siti akan menyiapkan paket hadiah untuk siswanya yang berprestasi di sekolahnya. Di sini ada dua toko, yaitu toko rezeki dan juga toko makmur dengan masing-masing paket yang ada gitu ya. Ada paket hemat, ekonomis, paket murah, paket sedang, paket besar, dan paket lengkap. Nah, untuk soal sendiri adalah Bu Siti membeli 3 paket alat tulis yang berisi lebih dari 2 macam alat tulis. Alat tulis tersebut boleh berupa buku, ballpoint, atau penghapus, baik itu di toko rezeki maupun di toko makmur. Pertanyaannya adalah matriks yang sesuai untuk ketiga paket tersebut. Nah, di sini juga kebetulan ada informasi bahwa pada setiap pembelian alat tulis, pembeli dikenakan pajak sebesar 10%. Seperti itu ya. Nah, di sini berarti kita bisa fokus. Nah, kalau variabel itu di situ ada keterangan berupa buku, ballpoint, dan juga penghapus. Jadi di sini untuk informasi ke bawahnya kita cari yang buku, ballpoint, dan penghapus. Nah, di sini semuanya betul ya. Nah, kemudian untuk informasi ke sampingnya, nah jadi keterangan buku, ballpoint, penghapus itu untuk bilangannya kita tulisnya lihatnya ke samping ya, ke samping. Nah, di sini mungkin kita cek dulu yang 855. Nah, itu berarti cari yang buku tulisnya 8, kemudian 5-nya ballpoint dan 5-nya penghapus, ada gak? Nah, saya rasa di sini kalau untuk penghapus yang 5 yang lebih kelihatan ya, nggak ada ya. Ini penghapus 3, penghapusnya 3, penghapus 1, penghapus 2 ya. Jadi yang 855 ini salah. Kemudian yang B juga 855 ini salah, C juga 855 ini salah. Nah, yang tepat hanyalah 843 dan 843 yang D dan E, karena yang 3 ini kan menyatakan 843, 3-nya itu menyatakan penghapus. Yang menyatakan dari paket hemat ya, yang ada penghapusnya 3 nih. Bukunya 8, 4-nya ballpoint, dan 3-nya adalah penghapus, 843 ya. Nah, untuk D sama E ini kebetulan sama ya, 843, 542. 542 berarti menyatakan paket sedang nih. 5 buku, 4 ballpoint, dan 2 penghapus, betul ya. Kemudian 583 menyatakan 5 buku, kemudian 8 ballpoint dan 3 penghapus. Ini menyatakan paket lengkap. Oke. Nah, hanya saja D dan E perbedaannya ada di ini ya, yang sampingnya ada yang 110% dan 10%. Nah, ini kan menyatakan harga ya, harga yang harus dibayar. Sementara di sini kan diketahui ada pajak sebesar 10%. Jadi selain harga yang dibayar juga pajak. Nah, berarti harganya sendiri 100%, pajaknya 10%. Sehingga ketika dijumlahkan yaitu 110%. Jadi yang lebih tepat adalah yang D. Oke, ini adalah soal kita. Kita akan coba untuk mengeliminasi yang 1 dan yang 3 ya. Nah, 1 dan 3 ini kita samakan. Ya, gimana kalau misalkan yang bagian 1 ini kita kali 1, kemudian yang 3 ini kita kali 3 ya. Kita samakan C. Berarti untuk persamaan yang pertama tulis ulang ya. 8A ditambah 4B ditambah 3C sama dengan 62.000. Kemudian persamaan yang ketiga kita kali 3 semuanya. Kali 3 berarti 3A kali 3, 9A. Kemudian C kali 3, 3C. Kita tulis di sini aja. 17.000 kali 3 itu 51.000 ya. Oke. Supaya C-nya habis kita kurangi. 8A dikurangi 9A itu negatif A ya. 4B-nya turun. Kemudian 62.000 dikurang 51.000 itu 11.000. Oke, kemudian yang min A plus 4B sama dengan 11.000 kita eliminasi dengan 5A ditambah 8B sama dengan 57.000 ya. Di sini. Dengan 5A tambah 8B sama dengan 57.000. Oke. Tapi di sini mungkin yang tadi kita dapat ini supaya sama kita kalikan 2 kali ya. Karena kan mau dieliminasi dengan ini. Oke, kita kalikan 2 menjadi min 2A 8B kemudian 22.000 ya. Oke. Supaya 8-nya habis kan kita kurang ya. 8B kurang 8B habis. 5A dikurang min 2A. Min plus jadi 7A ya. 57.000 dikurang 22.000 yaitu berapa? Ya, 35.000.
Sehingga nilai A-nya adalah 35.000 dibagi 7, yaitu ya 5.000. Nah, kita sudah tahu harga bukunya itu 5.000. Sekarang kita akan cari B-nya ya. Nah, kita ambil aja salah satu. Misalkan kita ambil yang 5A ditambah 8B, boleh. 5A ditambah 8B sama dengan 57.000 ya. Nah, 5A berarti kan 5 dikali A. A-nya itu 5.000. 5 dikali 5.000 itu 25.000 ya, langsung saja. Ditambah 8B sama dengan 57.000. 8B sama dengan 57.000 dikurang 25.000. Berapa? Ya, 32.000 ya. Sehingga nilai B-nya 32.000 dibagi 8, yaitu 4.000. Oke, good. Nah, sekarang kita tinggal mencari yang C-nya ya. Misalkan kita ambil substitusi ke mana? Ya, boleh. Misalkan ini juga boleh nih. 9A plus 3C ya. Atau 3A plus C boleh juga nih. 3A plus C sama dengan 17.000. 3 kali A. A-nya 5.000. 3 kali 5.000, 15.000 kan? Ditambah C sama dengan 17.000. Ya, sehingga C-nya 17.000 dikurangi 15.000 aja, yaitu 2.000. Oke, jadi kita sudah tahu ya nih, bagian ini lengkap ya. A-nya, bukunya, pulpoinnya, penghapusnya. Sekarang dengan cara yang sama, toko makmur juga seperti itu. Jadi kita eliminasi ya. Karena ini sudah ada A dan B, mungkin yang bagian 1 sama 3 ya, kita eliminasi. Supaya C-nya habis, kita samakan 2 kali 3, 6, 3 kali 2 ya berarti ya di sini. Oke. Masukkan sini. 5 kali 3, 15A. 4 kali 3, 12B. 2 kali 3, 6C. 48.000 kali 3 juga ya. 144.000 ya, betul ya. Kemudian yang bagian 3 kali 2 semua. 10A, 8B kali 2, 16B, 3C kali 2, 6C. 64.000 kali 2, 128.000 ya. Kemudian supaya C-nya hilang, dikurang ya. 6C kurang 6C habis. 15A dikurang 10A, 5A. 12B dikurang 16B dikurang 4B ya. 144 dikurang 128 itu 16.000. Oke, kita dapat. Nah, kita gabung dengan yang ini ya, 8A ditambah 12B. Oke, 8A tambah 12B sama dengan 90.000. Nah, ini supaya sama, yang bagian atas dikali 3 ya. Kali 3. Kita tuliskan di sini. Menjadi 15A min 4 kali 3 min 12B. 16.000 kali 3, 48.000. Nah, di sini kan ada 12B sama min 12B, supaya habis itu ditambah ya, karena beda tanda. 8A ditambah 15A, itu 23A. 12B-nya habis ya. Kemudian 10.000 ditambah 48.000, itu 138.000. Sehingga A-nya 138.000 dibagi 23, yaitu berapa? Ya, jawabannya adalah 6.000. Nah, kita dapat A, 6.000. Kemudian kita akan substitusi. Ambil mana ya? Ya, misalkan yang ini ya, 8A ditambah 12B sama dengan 10.000. Nah, 8A tambah 12B sama dengan 90.000. Nah, berarti kan kita substitusi ya. Substitusi berarti 8 kali A-nya 6.000. 8 kali 6 berapa? 48.000 ya. Tambah 12B sama dengan 90.000. Nah, berarti 12B sama dengan 90.000 dikurang 48.000. Berapa? Ya, 42.000 ya. Oke, sehingga nilai B-nya adalah 42.000 dibagi 12. Ya, 3.500. Oke. Kemudian kita terakhir cari C. Ya, mungkin kita bisa ambil salah satu di sini ya. Misalkan persamaan yang mana ya? Mau yang mana? Ya, yang ini boleh. 5A ditambah 4B tambah 2C sama dengan 48.000. A-nya 6.000. 5 kali 6.000. Ya, 30.000. 4B, 4 kali 3.500. 14.000 ya. Tambah 2C sama dengan 48.000. 30.000 ditambah 14.000 kan 44.000. 48.000 dikurang 44.000. 4.000 ya. Sehingga nilai C-nya 4.000 dibagi 2, yaitu 2.000. Oke, selesai. Nah, kesimpulannya.
Oke, kita bisa lihat kesimpulannya adalah yang B ya, karena harga sebuah buku tulis di toko rezeki tadi kan 5.000, sementara di toko makmur 6.000, sehingga jawabannya harga sebuah buku tulis di toko rezeki lebih murah dari toko makmur. Oke, kita cek ya, B ya. Oke, kemudian nomor 3. Nah, di sini sama ya soalnya ya, bagian atasnya, bagian bawahnya kita cek. Jika Bu Siti ingin membuat 6 bungkus hadiah dengan tiap bungkus terdiri dari 3 macam alat tulis dan jumlah tiap alat tulisnya sama, supaya pembelian hadiah dengan dana termurah sebaiknya paket dan alat tulis yang dibeli Bu Siti adalah... Oke, untuk soal nomor 3 ini kita fokus ke harus bisa dibagi 6 ya, karena kan akan membuat 6 bungkus. Nah, kita akan cross check misalkan dari A dulu. Di sini kan 2H, berarti kita substitusi 2, H-nya itu tadi apa di sini ya? Kita punya data untuk paket hemat, yaitu 8A ditambah 4B ditambah 3C tambah 3S. S itu ini ya, sedang, itu 5A ditambah 4B ditambah 2C. Oke, kita akan cek untuk yang A nya dulu ya. Di sini kan 2 kali 8 16, kemudian 3 kali 5 15. 16 ditambah 15 itu kan berapa? 31 ya, 31A. Tidak bisa dibagi 6, jadi salah sudah pasti. Oke, kemudian yang B, 2L. 2 lengkapnya apa? Ini ya, 5A, 8B, 3C. 5A ditambah 8B ditambah 3C ditambah 6, M-nya ini 3A plus C. Oke, kita cek ya. 2 kali 5A, 10. 6 kali 3, 18. 10 tambah 18, 28A. Tidak bisa dibagi 6 juga, maka salah. Kemudian, coba cross check aja ya ke B. 3M. M-nya apa? Di situ ya, 3A ditambah C. Kemudian 2, B-nya 8A tambah 12B ya. 8A ditambah 12B. 3 kali 3, 9. 2 kali 8, 16. 9 tambah 16, 25. Tidak bisa dibagi 6 juga. Kemudian yang D, 3E. E itu 5A plus 8B ya. Tambah 5. Kemudian M-nya 3A plus C. Oke, 3 kali 5, 15. 5 kali 3 juga 15. Berarti 30A. Ya, ini bisa dibagi 6. Next. 3 kali 8, 24. 5 kali 1, 5. 24 tambah 5. 24 tambah 5. Yuk, 29. Tidak bisa dibagi 6. Oke, salah. Nah, sudah pasti yang E. Coba kita cross check dulu ya, tapi ya. 3A ditambah C. Kemudian 3. B-nya apa? 8A tambah 12B ya. Cek ya. 6 kali 3, 18. 3 kali 18A, 6C, 24A, 36B. 18 bisa dibagi 6, 24 bisa dibagi 6. Berarti kan jumlahnya 42 ya, bisa dibagi 6. 6C sama 36C juga 42C. 6C kemudian 36B. Nah, semuanya bisa dibagi 6, berarti jawabannya yang E. Oke, kita masuk nomor 4. Mungkin di sini fokus ke soal langsung ya. Bu Siti ingin membuat 5 paket hadiah dengan tiap paket hadiah berisi paling sedikit 2 macam alat tulis. Kelima paket yang akan dibuat isinya tidak harus sama. Jika Bu Siti memiliki dana sebesar 125.000 dan menginginkan paket hadiah harus ada penghapus dan ballpoint, maka paket yang dapat dibeli adalah, oke, di sini mungkin kita bisa cross check langsung kunci jawabannya. Nah, di sini kunci jawabannya 1 2 3 5, berarti kan yang bukan poin 4 ya. Nah, mungkin kita bisa cek satu persatu. Yang totalnya tidak lebih dari 125.000 itu adalah jawabannya. Tadi untuk yang poin 4, 1 paket ekonomi dan 5 paket murah. 5 paket murah berarti 5 kali 17.000 itu kan sekitar 85.000 ya. Kemudian ekonomisnya 57.000 ya. 85.000 ditambah 57.000 itu kalau di total adalah lebih dari 125.000 atau lebih tepatnya 142.000 ya. Berarti jelas yang D itu salah. Oke, untuk yang lain benar karena totalnya kurang dari 125.000. Oke, gitu ya, langsung aja. Oke, nomor 5. Nah, di sini berdasarkan paket-paket alat tulis yang dijual di toko rezeki dan makmur, Bu Siti mengatakan bahwa hanya sebuah ballpoint di toko makmur lebih murah 550 dibanding harga di toko rezeki. Benarkah pernyataan Bu Siti? Tadi sudah kita cek di awal, mungkin kamu bisa memundurkan videonya. Harga ballpoint tadi itu untuk di toko rezeki sebesar 4.000 dan di toko makmur sebesar 3.500. Jadi selisihnya itu 500 ya, bukan 550. Jadi jawabannya adalah salah gitu. Oke, untuk poin selanjutnya kita masuk ke relasi dan fungsi, yaitu memahami barisan aritmatika dan geometri.
Oke, di sini ada soal. Sudah kita coba juga waktu itu ya, tapi nggak apa, kita coba lagi. Adi sedang menjumlahkan nomor-nomor pada halaman buku yang terdiri dari 20 halaman. Jumlah yang ia dapatkan adalah 224. Ternyata terjadi kekeliruan, yaitu ada satu halaman yang dihitung 2 kali. Jika buku dimulai dari halaman 1 sampai 20, maka halaman yang dihitung 2 kali adalah... Oke, jadi di sini kita fokus untuk menghitung jumlah seluruh halaman dari halaman 1 sampai 20 dulu ya. Nah, ini kan penjumlahan berarti SN. Nah, rumus SN kita harus ingat, itu apa? Karena diketahui suku terakhir, kita pakai yang N/2 dalam kurung A ditambah UN ya. Nah, karena yang ditanya adalah S20, karena kan ada 20 halaman, kita ganti semua nilai N-nya 20 ya. Jadi 20 dibagi 2, A itu suku pertama itu 1, UN itu suku terakhir yaitu 20 ya. Sehingga 20 bagi 2 itu 10, 1 tambah 20 itu 21. Sehingga 10 dikali 21 itu 210. Nah, sedangkan halaman yang ada ketika dihitung 224 ya. Berarti tinggal diselisihkan aja antara 224 dikurangi 210. Yaitu 14. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Jadi di sini ada Anita ya. Dia berencana membuat bola-bola di pameran tunggal. Ya, bola-bola ini ada polanya, yaitu pola pertama ada 3, pola kedua ada 6 ditambahkan 3 ya. Kemudian pola ketiganya ditambahkan 4, pola ke-4 tambahkan 5 dan seterusnya gitu. Untuk memenuhi ruangan yang disediakan, Anita akan membuat 10 susunan bola ya. Berapa banyak bola tanah yang harus disediakan? Asumsi ada penambahan 10% bola tanah untuk persediaan atau penggantian bola tanah yang rusak selama masa pameran di setiap susunan bola. Oke, kita coba ya. Oke, jadi untuk penyelesaian soal nomor 2 ini, karena ada 10 ya, 10 pola, jadi kita langsung jumlahkan aja ya. Karena di sini kan ada pola sebenarnya 3 ke 6 tambah 3. Selanjutnya itu bertambah 1 ya. Nah, berarti kan setelah 3, 6, 10, 15 tambah 6 kan? Berapa? 21 tambah 7, 28 tambah 8, 36 tambah 9, 45 tambah 10, 55 tambah 11, 60. Udah ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi langsung jumlahkan aja deh. Oke, kita jumlahkan. 3 tambah 6, 9. Tambah 10, 19. Tambah 15, berapa? 34. Tambah 21, 55. Tambah 28, 7, 83 ya. Tambah 36, 119. Tambah 45, 164 tambah 55, 9, 11, 219 tambah 60. Oke, tadi sudah dapat 285 ya, ketika dijumlahkan semuanya dengan pola seperti itu. Nah, sehingga ada penambahan 10%, jadi 285 ditambah 10% dari 285. Berarti kan 285 ditambah sekitar 28,5 ya. Nah, penambahannya berarti 313,5. Oke, kita cari yang terdekat hasilnya ya. Oke, untuk yang tadi berarti jawabannya 314 ya, yang mendekati. Oke, untuk yang nomor 3, di sini mungkin soal terakhir yang saya bahas, nanti sisanya insya Allah saya tuliskan di kertas saja ya. Nah, silakan kalian pelajari juga. Nah, di sini sama ya Anita, yang tadi membuat bola-bola dari 1 sampai 10 ya polanya. Kemudian Anita akan mewarnai susunan bola tanah tersebut dengan satu bola warna kuning dan sisanya warna merah. Dan banyak cat kuning yang dibutuhkan adalah 1 kaleng. Jika dianggap bahwa cat merah yang dibutuhkan mempunyai proporsi yang sama, ujilah beberapa pernyataan berikut. Asumsikan bola tanah yang dihitung hanya yang akan disusun di ruang pameran, yang cadangan tidak perlu dicat. Oke. Banyak bola tanah yang akan dicat merah adalah berapa? Kemudian banyak cat merah yang dibutuhkan adalah berapa? Adalah 28 kaleng. Kita akan cek ya ini benar atau salah. Oke, untuk soal terakhir, jadi di sini kan masih berpola ya, kuningnya itu setiap bola itu ada 1, setiap pola ada 1. Nah, kita tahu tadi jumlahnya itu 313 bola ya seluruhnya ya. Maka kalau ada 10 pola, maka untuk yang dicat warna merah, berarti kan seluruh bola itu 313 dikurangi yang dicat kuning ya. 313 dicat kuning berarti kan 10. Itu 303 untuk yang merah. Karena yang dicat kuning adalah 10 ya. Oke, berarti jawabannya adalah betul ya. Dicat merah adalah 333. Oke. Kemudian untuk yang selanjutnya yang poin 2. Banyak cat merah yang dibutuhkan adalah 28 kaleng. Jadi tadi diketahui untuk cat kuning kan 1 kaleng, maka yang merah berapa? Kita buat perbandingan aja antara 303
dibanding 10 ya. Ini untuk yang merah, ini untuk yang kuning. Nah, karena yang tadi kuning 1, berarti kita bagi 10 aja, biar jadi 1 kuning ya. 1 untuk kuning, 303 dibagi 10 kan 30,3. Sedangkan di sini 28 ya, berarti 30 dengan 28 berbeda, berarti jawabannya adalah salah. Oke, seperti itu. Oke, alhamdulillah sudah selesai ya pembahasan untuk persiapan AKM untuk besok hari. Semoga semuanya berjalan lancar. Nah, untuk pembahasan yang belum, insya Allah nanti saya tambahkan di kertas ya, nanti di Word atau enggak PDF atau di foto. Nanti kalian cross check ya, dipelajari lagi. Oke, yang penting sudah berusaha. Oke, semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.